Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 483. Iwan, yang melihat Nita adiknya Kenshin, yang tiba-tiba ada di sini, hendak menghampiri dirinya, namun langsung dilarang, bahkan dibentak dengan keras oleh seorang bodyguard, pengawalnya Mr. Johnny. Nita pun terkaget jadinya, jadi merasa takut dirinya. Iwan yang melihatnya, Iwan langsung berdiri, dengan segera menghampiri. Iwan kemudian bilang, "Hei lu bodyguard tak tahu diri. Kurang ajar sekali lu ini, bersikap kasar pada perempuan muda. Dia ini masih kecil usianya. Kok Anda ini membentak begitu saja?" Iwan nampak marah, jadi tak terima. Langsung saja bodyguard itu menjawabnya, "Jadi lu mau menantang ya? Berani sekali lu ini. Sudah tahu salah malah sok jagoan." Iwan pun menyahutnya, "Ayo maju semuanya. Saya tak akan mundur. Dari tadi gua sudah mengalah. Malah kalian cari gara-gara. Ayo maju semua." Iwan nampak emosi, tak peduli dengan lawannya, yang ada 5 orang. Iwan pun berkata, "Nita, kamu mundur jauh ke belakang. Atau kamu pulang saja. Jangan di sini." Terlihat Iwan memasang kuda-kudanya, bersiap melawan 5 orang bodyguard di depannya. Mr. Johnny pun menjadi marah sekali. Cleaning service yang menabrak mobilnya, belum mengganti rugi, malah berani menantangnya, dan bodyguardnya pun sama. Mereka menjadi marah, akan mengeroyok Iwan. Melihat hal itu, Nita pun menjadi khawatir, dengan segera menelpon kakaknya. Namun handphonenya Kenshin berada di dalam tasnya. Kenshin pun tak mengetahui. Panggilan itu tak terjawab, apalagi saat ini Kenshin lagi menemui tamu di rumahnya, termasuk si Mary dan rombongannya. Jadinya teleponnya Nita tak dapat tersambung. Nita pun langsung menelpon ayahnya. Namun hal itu tetap sama, tak tersambung juga, karena bos besar lagi bicara dengan para pegawainya. Kemudian langsung saja Nita menelpon nomor rumahnya. Di saat itu, pegawai yang kerja di situ terlihat lagi sibuk semua. Telepon Nita tak diangkat. Nita pun lalu mengirim pesan lewat WhatsApp ke nomor kakaknya dan juga ayahnya. Kemudian tiba-tiba Kauri, kakak iparnya, yang menelpon nomornya. Nita pun mengangkatnya, dan Kauri bertanya, "Nita, kamu sekarang ada di mana?" "Ini Kak Kauri, udah di depan mallnya." Nita menjawabnya, "Oh ini Kak Kauri, Nita hampir saja sampai, dan sekarang lagi di Jalan Jenderal Sudirman." "Itu Kak Kauri, tepat ada di belakang mall ini, di pinggir jalan raya, di depan kompleks perumahan. Dan ini ada Mas Iwan, lagi berkelahi dengan orang, nggak tahu masalahnya." Kauri pun terkejut mendengarnya. Langsung saja Kauri menuju ke lokasinya, yang tak jauh dari tempatnya. Sedang si Iwan sendiri, yang hendak berkelahi dengan 5 orang bodyguard, pengawalnya Mr. Johnny. Mereka pun segera dilerai oleh security perumahan. Security-nya bilang, tunggu. Bapak-bapak jangan berkelahi di sini. Nanti menjadi tontonan. Apalagi di sini banyak CCTV-nya. Nanti akan masuk berita. Apa bapak-bapak mau ditonton banyak orang?" Terlihat saat itu, 2-3 penjaga keamanan security kompleks perumahan berada di tengah-tengah, mencoba melerai pertengkaran. Dan Mr. Johnny pun bilang, memerintahkan pada bodyguardnya agar tak melanjutkan berkelahi di sini. Mr. Johnny berkata, sambil menunjuk Iwan, "Lu orang miskin, saat ini lu bisa selamat. Tapi lain kali jangan harap. Saya akan bikin perhitungan. Dan sekarang lu harus ganti kerusakan, atau kita ke kantor polisi. Selesaikan urusan di sana." Pak Satpam pun juga bilang pada Iwan yang berdiri, agar mencari bantuan untuk mengganti kerusakan dari mobil yang ditabraknya. Iwan pun mengiyakan, segera menelpon Kenshin. Namun setelah diteleponnya, dicobanya 3 kali, tetap saja teleponnya Kenshin tak ada jawaban. Kemudian tiba-tiba datanglah Kauri, yang dijemput Nita dari seberang jalan. Iwan melihatnya, terkaget langsung dirinya. Kauri pun menyapa, "Ada apa Mas Iwan? Masalahnya gimana? Biar saya bantu."
Security yang di situ malah yang menjawabnya, menjelaskan pada Kaori, "Oh ini Mbak Mas ini, menabrak mobilnya Bapak ini. Sampai rusak begini, Bapak ini minta ganti rugi." Lalu Kaori melihat mobil di depannya. Jadi mengerti dirinya, dan Kaori bicara, "Baik Pak, saya yang akan menanggungnya." Iwan pun merasa tak enak sekali. Agak malu dengan Kaori. Padahal Iwan bermaksud ingin menelpon Kenshin, malah istrinya yang datang. Iwan pun jadi segan, jadi malu sekali. Dan Mr. Johnny, yang melihat Kaori, langsung dirinya mengira, wanita yang datang ini, atasannya cleaning service itu. Mr. Johnny pun melihat Kaori. Nampak begitu cantiknya, begitu halnya, dengan semua bodyguardnya, yang merasakan hal yang sama. Kaori kemudian mendekat. Kaori bicara, ke yang punya mobil mewah, yang bernama Mr. Johnny. Kaori berkata, "Oh ya Pak, perkenalkan. Nama saya Kaori, dan masalah tentang mobilnya, yang rusak ditabrak Mas ini, saya yang akan menggantinya. Silahkan bilang berapa harganya." Mr. Johnny yang melihat Kaori, yang bicara seperti itu, langsung saja orang itu berkata, "Oh ya, perkenalkan juga, nama saya Johnny, tinggal di kompleks perumahan ini. Oh ya, kalau mbaknya berniat mau ganti, mari sini saya tunjukkan kerusakan mobilnya. Biar sama-sama enak, kita sama-sama tahu." Mr. Johnny mengajak Kaori untuk berjalan menuju mobilnya. Kaori pun mengiyakan. Iwan dan Nita tak mengikuti. Mereka melihat dari tempatnya berdiri. Dan di rumahnya Kenshin, bos besar yang di tempat jamuan, sedang memegang selebaran dana dan gambar tentang pembangunan mega proyek. Bos besar pun membagikan pada satu-satu orang di situ, termasuk si Mary dan rombongannya, yang tak ada angin dan hujan, akan diberi selebaran itu. Bos besar bilang, "Ken, berikan ini pada mbaknya, agar mbaknya tahu lokasinya." Mendapati hal itu, Kenshin pun jadi bingung. Kenshin akan bicara, dirinya akan menjelaskan, kalau tamu yang bernama Mary ini, tak ada hubungannya dengan proyek yang akan dikerjakan. Namun sebelum Kenshin bicara, ayahnya malah berkata, "Sudah Ken, cepat berikan Dena gambar itu, biar mbaknya bisa melihatnya." Dan selebaran itu diberikan ke Mary. Si Mary melihatnya, dirinya membacanya. Mary pun terkaget sekali. Proyek pekerjaan ini begitu megahnya, dan Mary hendak bicara, kalau tujuannya ke sini bukan untuk kerjasama, tapi untuk yang lainnya. Namun lagi-lagi, sebelum Mary berkata, bos besar tiba-tiba berdiri. Sambil melihat handphonenya, bos besar membaca pesannya Nita. Nita itu mengabarkan, "Ya sekarang Nita lagi ada di Jalan Sudirman. Dan di sini ada Mas Iwan lagi berkelahi dengan orang. Mas Iwan akan dikeroyok ya oleh 5 pengawalnya orang itu. Bahkan Nita tadi, yang hendak menemui Mas Iwan. Nita langsung dimarahi, dibentak-bentak ya oleh salah satu pengawal itu. Sampai Nita kaget sekali ketika membaca pesannya Nita. Bos besar yang hendak makan. Sambil memimpin rapatnya, beliau langsung berjalan, meninggalkan tempatnya. Bos besar nampak marah. Semua pun jadi bertanya, ada apa gerangan? Kenshin pun sama, yang melihat ayahnya, nampak beda seketika, dan bos besar pun keluar bersama pegawainya, menuju tempatnya Nita. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya